Hari ini saya mau membahas tentang kuasa doa. Kita percaya doa itu berkuasa. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama ayatnya. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa tidak ditentukan oleh kepandaian kita dalam menyusun kata-kata. Allah tidak tertarik dengan kata-kata yang indah yang kita sampaikan di dalam doa atau melalui doa. Kuasa doa juga tidak ditentukan oleh kecanggihan kita dalam berkata-kata dengan bahasa roh. Allah juga tidak terlalu tertarik dengan kecanggihan kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, karena bahasa roh toh diberikan oleh Tuhan juga. Lalu Allah juga tidak tertarik dengan kerasnya suara yang dikeluarkan oleh kita. Kuasa doa tidak ditentukan oleh ketiga hal ini, oleh kepandaian kita dalam menyusun kata-kata, oleh kecanggihan kita dalam berkata-kata dengan bahasa roh, atau oleh kerasnya suara yang kita keluarkan. Lalu kuasa doa ditentukan oleh apa? Alkitab berkata, kuasa doa ditentukan oleh kualitas kehidupan yang benar. Di situ kita bisa melihat rumus dari kuasa doa. Alkitab berkata, orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Nah, dari situ saya bisa merumuskan rumus kuasa doa adalah hidup benar ditambah keyakinan atau kesungguhan sama dengan besar, sangat besar kuasanya. Saya ulangi, hidup benar ditambah keyakinan atau kesungguhan sama dengan sangat besar kuasanya. Dengan kata lain, saya bisa mengambil kesimpulan kalau hidup benar ditambah keyakinan sangat besar kuasanya, maka kalau hidup benar saja sebetulnya sudah menghasilkan kuasa yang cukup besar. Jadi hidup benar sama dengan besar kuasanya. Tapi kalau hidup benar ditambah dengan keyakinan atau kesungguhan, maka hasilnya akan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara, jadi kuasa doa ditentukan oleh kualitas kehidupan kita. Sepanjang kita hidup secara benar, sepanjang kita adalah orang benar, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Lalu siapakah orang benar yang dimaksud di sini? Orang benar yang dimaksud adalah, pengertian orang benar yang pertama adalah orang yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara harus paham bahwa kita tidak benar dengan kebaikan kita sendiri, karena kebenaran kita atau kesalehan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor, kata Alkitab. Jadi kita harus dibenarkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kita tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan baik, tapi kita menerima pembenaran oleh kuasa darah Yesus. Siapapun di antara saudara yang pada hari ini merasa benar, tetapi hidupmu belum dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, engkau belum dibasuh oleh kuasa darah Yesus, karena engkau belum menerima penebusan oleh darah Yesus, maka hari ini juga saudara bisa menerima penebusan oleh kuasa darah Yesus, sehingga engkau dibenarkan oleh darah Yesus. Karena kita tidak bisa menjadi orang benar oleh kebaikan kita sendiri. Allah tidak melihat kebaikan kita sebagai kebenaran, tapi Allah melihat kepercayaan kita kepada karya penebusan Kristus di kayu salib sebagai kebenaran.
kepercayaan kita kepada keselamatan yang daripada Dia, itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ketika kita menerima kuasa penebusan oleh darah Yesus tersebut, maka kita dilahirkan kembali, dan disitulah kita dibenarkan. Dan saat itu status kita langsung berubah dari orang yang berdosa menjadi orang benar. Orang benar yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Lalu pengertian yang kedua tentang orang benar adalah orang benar adalah orang yang melakukan apa yang benar. Orang yang melakukan apa yang benar. Setelah status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar karena pembenaran oleh kuasa darah Yesus, maka orang benar seharusnya melakukan apa yang benar. Sama seperti kalau status kita guru, seharusnya guru itu mengajar, karena sebagai guru seharusnya kita mengajar. Kalau kita statusnya adalah dokter, maka sebagai dokter seharusnya kita mengobati orang-orang sakit. Seperti begitu, saudara-saudara. Nah, ketika kita dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, selanjutnya seharusnya lah kita melakukan apa yang benar sesuai dengan status kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Lalu orang benar adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan kebenaran, melakukan apa yang benar. Itulah orang benar. Kepada orang-orang benar inilah, kepada doa dari orang-orang benar yang seperti inilah, mata Tuhan akan tertuju, telinganya akan tertuju mendengarkan doa mereka. Itu sebabnya Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dasar dari kuasa doa adalah kehidupan, bukan yang lain-lainnya. Sepanjang kita statusnya sudah benar di hadapan Tuhan, lalu kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka doa kita bisa menjadi besar kuasanya. Apalagi setelah kita menjadi orang benar, kita dibenarkan dan kita melakukan apa yang benar, kita dengan yakin berdoa. Kita berdoa dengan sangat yakin, maka kuasa doa yang kita naikkan itu menjadi sangat besar kuasanya. Jadi kebenaran dan keyakinan akan meningkatkan kuasa doa kita. Semakin benar kehidupan seseorang, semakin besar kuasa doa yang bisa dihasilkan. Semakin benar dan yakin seseorang di dalam berdoa, maka kuasa doa bisa meningkat sangat besar. Kuasa doa bisa menjadi sangat-sangat besar. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa dosa selalu menghalangi kuasa doa. Saya ulangi, dosa selalu menghalangi kuasa doa. Itu sebabnya orang-orang berdosa tidak memiliki kuasa doa atau memiliki kuasa doa yang sangat-sangat kecil. Orang berdosa yang saya maksud adalah orang yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang yang belum pernah lahir baru, itulah orang berdosa. Dan orang berdosa yang kedua yang saya maksud adalah orang yang setelah lahir baru tapi tetap hidup di dalam dosa, tetap melakukan apa yang tidak benar, tetap melakukan dosa. Maka dosa-dosa yang dilakukan ini akan menghambat kuasa doa. Jadi sekalipun saudara sudah lahir baru, sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tetapi kehidupan saudara tidak benar, kehidupan saudara penuh dengan dosa, kehidupan saudara banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Motivasi saudara tidak bersih, tidak murni, ada hal-hal yang saudara lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada banyak pelanggaran-pelanggaran firman yang saudara lakukan, maka semua kesalahan dan dosa ini akan meminimalisir kuasa doa yang kita hasilkan. Itu sebabnya orang yang tinggal dalam dosa, orang yang hidup dalam dosa, tidak pernah bisa berdoa dengan keyakinan atau dengan kesungguhan. Itu sebabnya orang-orang yang terus tinggal di dalam dosa di hadapan Tuhan, orang-orang yang terus menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, maka orang-orang ini tidak akan punya kuasa doa. Doa mereka tidak berkuasa,
itulah yang menyebabkan mereka jadi malas berdoa, karena doa mereka tidak menghasilkan kuasa yang besar. Nah, Tuhan atau Yakobus memberikan contoh, yaitu Elia. Elia berdoa supaya hujan tidak turun di bumi, lalu hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan sesuai dengan doanya. Lalu Elia juga berdoa, lalu untuk hujan turun, maka hujan pun turun. Walaupun sudah 3,5 tahun lamanya hujan tidak turun, tapi ketika Elia berdoa minta hujan turun, maka hujan pun turun. Doa Elia itu berkuasa, dan Alkitab mencatat Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti saya dan saudara. Lalu apa kelebihan Elia yang membuat doanya begitu berkuasa? Yang pertama, Elia adalah orang benar, seperti kita sudah bahas tadi. Elia adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang yang memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan, seorang yang hidup dalam kebenaran, yang menentang dosa, yang membenci dosa dan kejahatan. Dia menentang penyembahan berhala juga. Dia adalah orang benar. Dia memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak menyembunyikan dosa. Itulah sebabnya dia punya kuasa doa. Ditambah ketika dia berdoa, sudah dia benar. Ketika dia berdoa dengan yakin, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka sangat besar kuasanya. Saya percaya kalau saudara juga melakukan hal yang sama. Saudara adalah orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara melakukan berbagai tindak kebenaran. Saudara tidak berani melanggar firman Tuhan. Yang saudara lakukan semata-mata sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada dosa yang saudara lakukan, tidak ada dosa yang saudara sembunyikan. Maka ketika saudara berdoa, saya percaya doa saudara akan menghasilkan kuasa yang besar. Ditambah kalau saudara sudah benar dan saudara berdoa dengan keyakinan yang tinggi, dengan kesungguhan yang luar biasa, maka saya percaya doa saudara akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa, doa yang sangat besar kuasanya. Bahkan dari contoh Elia, bahkan ketika saudara berdoa, alam pun akan mendengarkan yang saudara doakan. Alam pun akan menuruti apa yang saudara minta, karena Tuhan mengabulkan doa saudara. Tuhan berpihak kepada orang benar, dan orang yang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Apabila saudara hidup benar dan saudara berdoa dengan yakin, percayalah doa saudara akan menghasilkan kuasa yang sangat besar. Apapun yang saudara minta dari Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena saudara adalah orang benar dan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Maka apapun yang saudara minta dari Tuhan akan dikabulkan. Doa saudara memiliki kuasa yang sangat besar. Saya berdoa sejak hari ini, ayo kita hidup secara benar dan kita berdoa dengan yakin. Kalau saudara sudah hidup benar, berdoalah, minta sesuatu daripada Tuhan dan berdoalah dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat kuasa yang sangat besar akan dihasilkan dari doa yang saudara naikkan. Saya percaya saudaralah orangnya yang akan dipakai oleh Tuhan menghasilkan kuasa doa yang sangat besar itu. Saya Pendeta Sony Sakarya dalam Tuhan Masih Bekerja. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan berikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan channel ini, langsung subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali ada video yang di-upload. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Royal Daily Bread, di mana saudara akan dikirimkan pesan firman sebelum jam 6 pagi dan video suara iman di sore atau malam hari ke WA saudara, silakan langsung hubungi hotline chat kami
dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Royal Daily Bread. Percayalah Tuhan masih bekerja.